Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير يا فتاه يا عالم افتح لنا يا الله فتوح العارفين افتح لنا يا الله بابا يا كريم ربي زدنا علما وارزقنا فحما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Sampai detik ini Allah senantiasa memberikan karunia kenikmatan yang sangat istimewa kepada kita. Allah masih memberikan kita kesempatan, kelapangan. Allah masih berikan kita kesehatan. Dan Allah masih memberikan kita kemudahan untuk hadir di majelis-majelis ilmu seperti siang ini. Hanya mereka yang Allah berikan kemudahan yang mampu hadir di tengah-tengah kita. Innahu may yasyarullah, hanya mereka yang Allah permudahkan. Hanya Allah yang memberikan taufik untuk senantiasa untuk melakukan sebuah ketaatan, kebaikan di atas dunia ini. Maka pantas kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu mencintai Rasulullah dan kita mendapatkan nantinya syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita dan kepada keluarga kita, kerabat kita, jamaah kita. Mungkin ada yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan, dan mudah-mudahan jamaah kita nanti ke depannya bisa banyak hadir lagi, dan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan kepada kerabat-kerabat kita. Bikulli niyatis salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, siang ini kita masih diberikan oleh Allah kemudahan. Kita masih melanjutkan pengajian kita ya, minggu pertama di awal bulan ini, di Selasa pertama di Majelis Ta'lim MT Al-Hidayah Provinsi Jambi.
Hari ini kita membahas sebuah hadis di dalam sebuah kitab Hadis Arba'in, Syarah Hadis Arba'in, di dalam kitab Majalis Tsaniyah. Hadis ini berkenaan dengan keimanan kita. Ini hadis tambahan daripada 40 hadis. Hadisnya 2 tambahan daripada hadis Arba'in An-Nawawi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majalisul Hadi wal Arba'un fil Hadisil Hadi wal Arba'ina. Hadis yang ke-41 daripada di hadis ke-41 tambahan hadis Arba'in. An Abi Muhammad Abdullah ibn Umar bin al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Hadisun sahih ruwinahu fi kitabihil hujjah bi isnadis sahih. Diriwayatkan oleh Abi Muhammad Abdullah anak Umar bin As. Ini Abdullah ini anak Amr bin As. Kedua-duanya sama sahabat Nabi. Tetapi dulu anaknya yang masuk Islam daripada bapaknya. Radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Qala, telah berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bih. La yu'min, tidak beriman, ahadukum, tidak beriman seseorang, hatta yakuna hawahu, sehingga hawa nafsunya, diri dan hawa nafsunya, taba'an lima ji'tu bih, ya, mengikuti syariatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum. Di sini dijelaskan ay la yusaddiq. Boleh dikatakan di sini ay la yusaddiqu fi imanihi, tidak sah. Kalau di sini tidak sah. Kalau di sini tadi dijelaskan la yu'min, ini belum sempurna. Imannya ada tapi tidak sempurna. Boleh dikata berkurang iman. Maksudnya di situ. Hatta yakunu, ya, hatta yakunu hawa, sehingga dirinya dan hawa nafsunya itu, ya, tab'an lima ji'tu bih. Taba'an lima ji'tu bih, mengikuti syariat, ya, atau sesuai dengan syariat. Arti kata apa? Apa yang kita lakukan itu hendaknya sesuai syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun ketaatan, apapun kebaikan. Jadi itu maksudnya. Jadi apa yang kita lakukan hendaknya sesuai dengan syariat Islam. Ya. Kalau tidak sesuai dengan syariat Islam, maka dikatakan tadi la yu'min, ay la yusaddiq. Boleh dikata tak sah imannya. Kalau dijelaskan di dalam kitab ini, belum sempurna imannya.
belum sempurna imannya. Ya. Sehingga apa? Taba'an lima ji'tu bihi, sehingga dia mengikuti syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli. Intinya apa? Hadis ini dijelaskan faedahnya pertama tadi menjelaskan tentang keimanan. Menjelaskan tentang keimanan. Kalaulah menginginkan iman kita itu mantap, ya, sempurna, maka beribadah itu harus sesuai syariat yang ada. Jangan menyalahi syariat, apalagi keluar daripada syariat yang ada. Dan juga kita tidak, ya, dilarang untuk melakukan apapun dalam dunia ini. Mau jadi apapun tidak dilarang. Itu maksudnya. Mau jadi pejabat, mau jadi orang kaya, ya, mau jadi apapun tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tetapi sesuai dengan syariat. Nah, kalau tidak sesuai, dikhawatirkan tadi la yusaddiq, tidak sah bahkan iman kita. Kenapa? Yang kita inginkan itu nanti tidak lain, ya. Maka pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, ya. Sahabat bermimpi dengan Rasulullah, menangis. Rasulullah, kenapa? Ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah engkau menangis? Di hari ini banyak manusia yang meninggal 1.500. Hanya dua orang yang mati membawa iman. Nauzubillah. Salat rajin. Nah, yang kita harapkan itu mati gitu pun membawa iman. Nah, itu. Kita bebas untuk mengerjakan apapun, untuk jadi apapun. Itu bebas. Jadi orang kaya, silakan. Apalagi orang kaya yang berilmu, lebih baik. Maka ilmu ini akan menyempurnakan pengetahuan, ya, akan mendatangkan keberkahan dalam setiap ketaatan ibadah yang kita lakukan kepada Allah itu. Itu penting. Maka tingkatan manusia yang mulia, yang paling mulia di atas dunia ini, salah satunya yang paling mulia adalah tingkatan yang paling tinggi, orang yang berilmu kaya. Orang yang kaya berilmu. Kenapa? Dia mendapatkan kekayaannya sesuai dengan syariat. Dan dibelanjakan juga sesuai syariat. Maka dia termasuknya. Nah, dibelanjakannya juga sesuai dengan syariat Islam. Tidak dilarang. Ya, Islam tidak melarang orang untuk menjadi orang kaya. Banyak sahabat Rasulullah itu kaya-kaya. Salah satu termasuk 10 besar orang yang terkaya sahabat Rasulullah itu apa? Abdurrahman bin Auf. Itu luar biasa. Bahkan salah satu sahabat, ya, diberi jaminan oleh Rasulullah masuk surga. Kaya. Nah, akan tetapi kayanya itu satu, hendaknya kasbul halal, dapat kekayaan itu dengan cara halal. Bagaimana cara halal itu bisa kita ketahui halal atau tidaknya? Tentunya sesuai dengan syariat yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kaya boleh. Kemudian jadi orang kaya itu apa lagi? Biniyatin salihah. Biniyatin salihah. Nah,
jadi orang kaya itu dengan niat yang soleh, yang baik. Bukan jadi orang kaya punya niat yang salah. Nah, ini ya kan? Itu. Kemudian apa? Orang kaya itu hendaknya luzumut tawaddu. Nah, itu hendaknya kalau jadi orang kaya. Apa? Senantiasa tawaddu. Tawaddu rendah hati. Ya, itu. Kemudian apa jadi orang kaya itu apa? Nafyul kibir, berusaha menghilangkan kesombongan. Tuh kalau gitu nak jadi orang kaya. Itu pun jadi orang kaya. Harus berusaha. Maka wajib kita menghilangkan kesombongan, itu sifat itu wajib bagi kita. Menghilangkan sifat kesombongan itu. Kenapa? Orang yang kaya itu ya, dia lebih dekat akan terseret ke dalam yang namanya kesombongan itu. Lebih dekat. Karena orang yang miskin ya jarang apa nak disombong, ya kan? Punya dah. Nah, jadi kalau orang yang kaya ini dia itu lebih dekat, dia terseret dalam kesombongan. Makanya jadi orang kaya silakan. Tapi kata Rasulullah sesuai dengan syariatnya. Apa? Salah satunya menghilangkan nafyul kibir. Menghilangkan, berusaha. Bahkan wajib kita menghilangkan sifat sombong itu. Kemudian apa? Jadi orang kaya itu sesuai dengan syariat. Dawamus syukur. Ya, senantiasa bersyukur. Bersyukurnya bukan hanya fil lisan, bukan hanya fil qalbi, tetapi perbuatan tunjukkan dalam syukurnya. Ini kita banyak melihat orang kaya. Dia ngubungi, jangan kan nak masuk rumahnya ngubungi dia apa ya? Ya kan? Rumah lah tinggi, pintu lah bergembok pula. Mana berkah tu nak masuk rumah? Ya kan? Pagar. Nah dalam pagar lah ada pula anjing dalam tu. Nah. Ya kan payah jadinya. Pagar lah tinggi. Ya kan? Lah berkunci pula. Dalamnya lah ada anjing pula. Nah. Kada itu kan. Macam mana keberkahan itu akan hadir dalam rumah kita. Maka ketika orang datang ke rumah kita tuh jangan kita risau. Senang seharusnya. Senang. Kenapa? Ketika orang bertamu dalam rumah kita, dia pulang itu membawa keburukan-keburukan dalam rumah kita. Aduh. Maka ada seorang ulama, memang tiap hari Jumat itu dia bahkan dirinya mewajibkan ngajak orang datang ke rumahnya. Seorang ulama datang mewajibkan, ya, tapi untuk dirinya, ya, mewajibkan diri dia tuh ngajak orang makan di rumahnya. Itu nih orang datang ke rumah kita lagi lisah, nah itu kacau, ya kan? Apalagi itu pula orangnya, nah, ya kan? Sekali dia, dua kali dia, ketiga kali dia. Kadang sengaja pula dengan anaknya, jangan bilang bapak dah ada, ya, kata bapak dah ada, mama pergi. Nah, tapi itulah pula bagi yang bertamu tu nak tahu diri pula kan. Ya, orang nak istirahat awak datang. Nah, itu secara syariat Islam yang diajarkan baginda Rasulullah, silakan kita jadi orang kaya, silakan. Ya, tapi sesuai dengan syariat Islam. Kemudian apa? At-tawasul ila amalil bir. Menjadikan harta yang didapatinya sebagai alat untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai harta yang ada ya menjauhkan diri atau mendekatkan dia kepada sifat itsm, ya, sifat keburukan. Nah, jadi itu seharusnya albir, ya, mendekatkan dia jalannya atau memudahkan dirinya untuk melakukan kebaikan. Maka orang yang kaya itu lebih mudah dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan.
untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Apa yang ada di dia? Seharusnya itu syariat yang diajarkan baginda Rasulullah. Yang pertama tadi kasbul halal, ya, dia dapat secara halal. Yang kedua harus niatnya biniyatis salihah, ya. Yang ketiga, yang seterusnya nafyul kibir, berusaha menghilangkan kesombongan. Dan seterusnya luzumut tawaddu, senantiasa ya tawaddu, ya, rendah hati. Kemudian dawamus syukur, senantiasa syukur. Yang keempat tadi, yang kelima at-tawassul ilal amalil bir, ya, menjadi jembatan, menjadi penghubung harta itu untuk dia menjalankan ketaatan. Punya harta mobil mewah, pengen sholat di situ, pengen ke masjid, kan enak. Ini mobil di rumah itulah, tak pula menjadi wasilah bagi dia untuk kerjaan tak ada ke, harta banyak, majelis taklim payah. Nah, seharusnya mobil itu mampu mengantarkan dia untuk ke majelis-majelis, kan? Jadi itu memudahkan dirinya seharusnya. Itu yang. Kemudian apa? Secara syariat Islam menjadi orang kaya itu al-basyasyah bil fuqara wal masakin. Apa itu? Senantiasa bermanis muka dengan orang yang fakir dan miskin. Itu. Ya, bermanis wajah dengan orang yang fakir dan miskin. Itu seharusnya. Sakit kan? Masya Allah, tabarakallah, ya. Subhanallah. Mudah-mudahan sehat selalu, Bu, ya. Kita doakan bukan itu untuk kita semua. Semoga Allah berikan kita kesehatan dan Allah mudahkan kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Jadi itu hendaknya jadi orang kaya itu apa? Al-basyasyah bil fuqara wal masakin. Senantiasa manis muka, manis wajah. Senang orang nengok, ya kan? Sejuk hati. Kau dah hadir dia dah tinggi orang naik. Ya kan? Yo. Pokok hadir dia di hadapan masyarakat itu senang kalau masyarakat. Kenapa? Hadir dia itu mampu melapangkan kehidupan orang lain. Wah, itu yang bagus. Ya kan? Kemudian apa lagi? As-sakha, pemurah. Ya, murah. Tak diminta, kadang nyo apa lagi kurang. Wah, itu sepayahnya ya macam tu kan. Apa lagi kurang? Butuh apa di sini? Ini kadang lebih 3 kali 4 kali orang datang ke rumah, itu apa ya? Ini. Itulah pula. Ada kendaknya pula. Kalau musim-musim sekarang bisa jadi, ya kan? Karena tahun 2020 nak dekat 2024. Apa lagi? Itu kan tanyanya lain pula kan. Yang jelas kita berpikir husnuzon supaya hati kita tidak kotor. Itu kita bagi kita. Ya, terlepas daripada mereka, ya, hanya Allah dan mereka yang tahu niatnya. Tapi tetap kita senantiasa ya berhusnuzon kepada siapapun, ya, berbaik sangka siapapun di hadapan kita. Kemudian mura'atul hukukil khadim. Ini yang sangat apa? Kalau jadi orang kaya, ya, cepat-cepat menjaga hak kalau ada pembantu di rumah. Jangan sampai keringan orang lah kering, belum juga hak ganti go dikeluarkan. Kalau bisa belumlah datang akhir bulan lah selesai urusannya. Ya, macam itu. Belum kering kalau bahasa awak tu kan. Hak dia sudah kita tunaikan. Maka kita tidak dilarang menjadi orang yang kaya Islam. Tetapi apa?
Kata Rasulullah tadi, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawa taba'an lima ji'tu bih. Ya. Sehingga diri kita ni, hawa nafsu kita mengikuti ya, sesuai aturan syariat yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu penting. Beramal juga macam itu dalam ketaatan. Jangan kita beribadah karena nafsu. Ya, sangat dilarang. Biasalah nafsu kita kira ini baik, ternyata salah. Ya, banyak kita temui pengen berjamaah ke masjid terburu-buru, ujung-ujung tak sempat wuduk di rumah, berwuduk di tempat wuduk, pengen ngejar cepat pengen cepat dapat jamaah rakaat pertama. Wuduk akhirnya apa? Wuduknya asal jadi. Pengen supaya tak ketinggalan takbir pertama. Akhirnya ibadah karena nafsu, bukan karena Allah lah lagi. Makanya kalau beribadah, ya persiapnya harus matang. Kalau pengen nak dari awal, ya datang agak cepat, persiapannya lebih matang. Ini banyak yang terjadi saya lihat di masjid-masjid. Buru-buru ujungnya wuduk tak sempurna. Kenapa? Padahal wuduk ini menyempurnakan. Bisa menyempurnakan, bisa mendatangkan kekhusyukan dalam beribadah. Kalau wuduknya tak sempurna, macam mana nak khusyuk kaki? Jadi itu. Maka ya wajib bagi kita untuk menundukkan hawa nafsu kita. Apalagi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari adalah dalam ibadah itu ya, ibadah kita berkah. Ya, ibadah kita berkah, walaupun sedikit itu nilainya, tapi berkah, Allah ridho, Allah terima. Ya, Allah tidak melihat yang lain, yang dilihat Allah adalah ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal haya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itulah yang dilihat oleh Allah. Baik, bagus. Allah tak pernah lihat banyak amal ibadah kita. Ya, baik. Semayang kita dah Allah tak banyak dah. Tapi yang dilihat oleh Allah yang bagus. Banyak sedekah tapi salah niat, ya kan? Gitu. Kesalahan niat bisa mendatangkan kemaksiatan. Maksiat itu apa? Dosa yang dapat. Akhirnya ibadah kita tak terima. Kita nyangka awaklah banyak ibadah, ternyata di mata Allah tertolak galo-galo. Akhirnya kita muflis, nantinya rugi. Maka iman. Jadi salah satu cara kita untuk, kata Rasulullah tadi di sini, ya, supaya iman kita sempurna, ya dibenarkan, ya hendaknya diri kita dan hawa nafsu kita mampu mengikuti ya taba'an lima ji'tu bih, sesuai syariat agama Islam. Itu tidak dilarang jadi orang kaya, dan juga kita tidak dilarang menjadi orang yang menjadi pejabat. Tak ada dilarang menjadi pejabat, siapapun boleh. Ya, banyak sahabat Nabi yang jadi pejabat, jadi pimpinan, jadi amir. Tak ada dilarang. Mau jadi apapun kata Allah. Tapi ingat kata Allah, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin." Kita silahkan katakan, wahai Muhammad, kul siru, silahkan kalian berjalan. Nanti kata apa? Kita boleh menikmati menjadi apapun. Tapi ingat, ya, kalau yang tak sesuai dengan syariat Islam, ya katanya, fanzuru, lihat ke belakang, lihatlah sejarah-sejarah dulu. Orang-orang yang tak mau dengar dan tidak mau ikut aturan syariat Islam, ya, fanzuru kaifaka akibatul mukadzibin, orang-orang yang mendustakan agama Allah itu macam mana? Ya, orang-orang yang dihancurkan oleh Allah. Jadi itu. Jadi pejabat, silakan jadi pejabat, tapi sesuai dengan syariat Islam. Apa syariat Islam? Salah satunya ya, ahliyatuhu lil amarah, lil imarah.
Jadi pemimpin itu kalau bisa ahlinya. Kalau bukan ahlinya jangan. Takutnya apa? Pantasirus sa'ah katanya. Kalau biasanya bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Yang ngelolanya bukan bidang dia. Contohnya banyak. Bukan di bidang agama, nyo masuk dalam bidang agama. Nyolah ceramah pula, kadang kan? Tuh. Makanya kadang banyak tersesat. Ini bagian tata apa kelola, jadi lurah, jadi camat. Memang dia bidangnya. Tahu administrasinya. Kita tidak di bidang itu, nak ngelola. Makanya kadang. Ya kan? Makanya itu salah satu yang diajarkan Nabi. Yang kedua apa? Tetap biniyatin salihah. Kenapa niat yang soleh? Niat salihah itu akan mendatangkan ya ganjaran yang berlipat ganda. Segala amal baik secara yang wajib maupun sunnah itu ya hendak dengan niat yang saleh. Biniyatin salihah. Niat yang saleh itu penting. Ini sudah dibahas. Ya, kita bahas waktu itu ya beberapa minggu yang lalu tentang niat yang ikhlas gitu. Kenapa? Satu ketaatan mampu melahirkan beberapa niat-niat yang baik. Dengan niat yang baik itu ya akan melahirkan lipat ganda pahalanya. Tapi niat pertama tetap imtisalu awamirillah. Dan kedua, niatnya adalah menjunjung tinggi perintah Allah. Dan yang kedua, niat kita adalah liridhaillah, mencari ridha Allah. Yang selanjutnya banyak ya. Itu. Jadi pejabat juga apa? Supaya apa? Pejabatnya beriman. Aduh. Kenapa? Kalau lah sesuai dengan syariat berarti pejabat itu beriman. Kalau orang yang beriman tentunya nanti apa? As-syafaqah lirra'iyat. Jadi pejabatnya jadi apa? Sayang kasih kepada rakyatnya. Macam mana pun dia akan berusaha untuk rakyatnya. Bukan untuk dirinya wa ahli, bukan untuk dirinya dan keluarganya. Ini kadang banyak juga pejabat yang macam ini. Itu hati-hati. Jadi pejabat tak lihat pandang bulu. Kalau yang beriman, mau ponaan, mau paman, kalau dia salah ya sudah, tindak, tidak sesuai dengan hukum. Nah itu seharusnya. Ya. Kemudian apa? Al-fiqru qalbil amr. Jadi pejabat itu yang sesuai dengan syariat itu apa? Sebelum dia memberikan atau membuat aturan, ya, dia berpikir dulu, ini cocok atau tidak. Nah, bagi kita punya anak yang jadi pemimpin, kita bisa kasih pemahaman ini. Sesuai atau tidak. Kalau sudah cocok dari syariat ini, supaya apa? Berkah bagi dia. Kita sayang kepada mereka. Karena tidak kita larang. Sebelum membuat suatu perintah, ya, baik larangan, ya ingat, ya tapi ya lihat, berpikir dulu atau musyawarah dulu. Nah, kalau hasil musyawarah kan beda. Kemudian apa? Adil itu penting. Ya. Amanah. Kemudian nafyul kibir, tetap menghilangkan rasa kesombongan dalam dirinya. Jadi pejabat ya berusahalah untuk nafyul kibir, menghilangkan. Maka memang wajib, bukan hanya orang kaya pejabat baik, tapi kita juga ya wajib menghilangkan sifat keburukan itu. Ya, nafyul kibir. Kemudian sesuai dengan syariat juga. Jadi pejabat itu harus apa? Majalisatul ulama wassalihat wassalihin. Ya. Duduk di majelis-majelis ilmu. Payah kita nyari ulama. Apa? Pemimpin macam itu sekarang. Nak duduk hadir, ya.
di majelis ilmu, di majelis orang-orang soleh. Apakah memang dia waktu dah ada? Wallahu a'lam. Jarang kita temui. Adalah, seringlah. Ya, kalaulah dia mau hadir di majelis-majelis ilmu, insyaallah tempat kampung, ya, desa, bahkan kota, provinsi, insyaallah Allah cepat datangkan keberkahan untuk sebuah kampung atau sebuah desa, sebuah kecamatan dan kota. Itu kalau seorang pemimpin, ya, boleh kata sering duduk satu majelis, apalagi di majelis-majelis ilmu yang ada. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya, sejahat-jahat ulama yang selalu datang kepada pemerintah, dan sebaik-baik pemerintah ia, ya, selalu datang kepada ulama. Nah, maka ulama-ulama dulu itu memang luar biasa banyak ya, memang dia sesuai syariat. Dia tidak mau datang. Kalau dia yang butuh, dia yang datang. Sekarang dah ulama itu dipanggil, ya. Nah, makanya kurang. Kalau ulama dulu orang takzimnya luar biasa kepada kiai, pada ulama, ya. Biar macam mana pokoknya pejabat tu hadir. Nah, itu yang, ya, yang sangat istimewa. Kenapa? Keilmuan itu lebih tinggi daripada, ya, hal yang lain. Ya, orang yang berilmu, orang yang alim itu lebih tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak dilarang. Kita tidak dilarang untuk melakukan apapun, untuk ikut apapun, kegiatan apapun, tidak dilarang. Ya, ikut organisasi apapun silakan, tidak ada dilarang, asal sesuai dengan syariat Islam. Kira-kira yang tidak sesuai, lebih baik kita tinggalkan. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun baik dipandang manusia, ya, tidak salahlah rasanya dengan syariat itu, tapi tidak memberi manfaat setelah kita mati, lebih baik ditinggalkan. Nah, kita cari itu sesuatu yang mampu memberi manfaat setelah kita meninggal dunia. Ayo mengurus majelis. Jadi itu. Maka berkahnya kita hadir majelis ilmu. Jangan sungkan dimanapun majelis-majelis ilmu, ya. Jadi itu kata Rasulullah tadi, la yu'minu ahadukum ay la yusaddiq fi imani. Jadi ada dijelaskan dalam kitab ini tadi, la yusaddiq, tak sah. Jadi imannya. Ada juga dijelaskan di dalam kitab itu, jelaskannya dia beriman tapi belum sempurna iman. Nah, kita ni pengen sempurna iman. Ya, kenapa? Kalau lah sempurna, insya-Allah mati juga membawa iman. Kekhawatiran orang yang tak sempurna iman itu mudah dikendalikan oleh syaitan. Ya, ibadahnya menyangkut banyak, ternyata tak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin selamat, mendapatkan keampunan, maka ikuti syariat Islam. Maka Rasulullah Al-Quran menjelaskan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika mereka mencintai Allah, apa kata Rasulullah? Fattabi'uni, ikutiku, ikuti sunnahku, syariatku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah kasih dengan kita. Ya, gitulah dapat ridho Tuhan. Itu beda nabi lain. Kalau nabi-nabi lain mengharapkan ridhonya Allah ini, kalau kepada Muhammad, Allah bertanya dengan Muhammad, wahai Muhammad, apa yang membuat dirimu ridho? Ridho itu apa yang membuat dirimu senang? Kalau Nabi yang lain bertanya, Nabi Musa itu bertanya,
Ya Allah, amal ibadah apa yang kira-kira yang bisa membuat dirimu senang? Itu Nabi Musa. Itu diceritakan di dalam kitab Musyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali. Nabi Musa bertanya kepada Allah. Ini Allah bertanya kepada Nabi Muhammad. Muhammad, kira-kira apa yang mampu membuat dirimu senang? Beda. Ya kan? Maka nabi-nabi yang lain itu mengharapkan kalau bisa jadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Adam pun berdoa kepada Allah. Maka bersyukur kita jadi umat Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, yang bisa membuat diriku senang adalah, ya, keinginanku adalah seluruh umatku nantinya masuk syurga. Masya Allah. Dan ada itu yang bisa buat Nabi Muhammad senang. Itu yang mampu membuat Nabi Muhammad ridho. Maka ketika kita berusaha mencintai Rasulullah, insya Allah Allah akan ridho kepada kita. Insya Allah mati kita juga dalam keadaan beriman. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Allah akan ampunkan dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha memberi keampunan. Jadi ya, segala sesuatunya hendaknya kita lakukan ya sesuai dengan syariat agama Islam. Ya Bu ya. Ya, jangan ngikut-ngikut orang. Ya. Kalau belum cara orang lama itulah. Sekarang ini orang banyak menyalahi cara orang terdahulu, padahal kaji orang dulu itu hebatlah. Ya kan? Nah, kalau awak tak punya ilmu jangan nyalah-nyalahi. Ya kan? Makanya kita hendaknya beramal dengan ilmu. Kenapa? Supaya berkah. Kalau beribadah tanpa ilmu, ya qalilul barakah.